pada tahun 2020 kasus perundungan anak melonjak pesat. Pada tahun tersebut angka perundungan anak melonjak hingga 119 kasus per tahun. Nggak usah serius-serius amat. Loh, ini masih serius, Mas. Ya. Karena ini adalah kasus yang bersangkutan dengan masa depan bangsa. Iya. Kalau anak-anak kita dipersekusi, dibully, nanti pasti akan mempengaruhi mental dong. Yang kemudian Betul. pasti akan berpengaruh pada masa depan mereka. Iya, memang kayak misal kemarin ya beberapa kasus terakhir ya. Iya, beberapa bulan yang lalu itu kan Indonesia diguncang sama kasus persekusi yang pada akhirnya mengakibatkan si anak korban itu meninggal dunia. Bullying Di Tasik. di Tasikmalaya, Tasikmalaya. di Jawa Barat. Ini presiden buruk untuk kita. Kita semua, untuk masyarakat juga yang mungkin tidak sadar melakukan aktivitas bullying terhadap saudara, teman, atau mungkin juga yang memang disengaja gitu. Ini jadi presiden buruk untuk kita sampai kemudian menyebabkan korban meninggal akibat perundungan itu. Kita merasa Prihatin lah. prihatin Dan semoga ini nggak terjadi lagi ke depan. Iya, mudah-mudahan ini nggak akan terjadi lagi di kemudian hari. Cuman kalau kita lihat Ted ya, kayaknya memang kasus perundungan ini kan nggak masih ada terus gitu loh. Iya, bahkan di alam bawah sadar lah gitu loh. Misalnya ketika kita ngelihat teman kita gemuk, kita bilang babi. Ya kan, langsung sih contoh yang aplikatif. Dan itu apa tuh Ted? misalnya ketika kita melihat teman kita gemuk, kita sebut dia babi. Oke, itu parah sih. Iya, misalnya kita ngelihat teman kita yang kurus gitu, kita panggil dia belalang sembah. Ya, itu parah sih itu sebenarnya. Iya, itu kayaknya kita nggak sadar ya, karena memang mungkin kawan, karena udah kawan, akrab. Cuman sebenarnya secara nggak langsung, apalagi untuk mungkin usia yang masih remaja ya, masih masa pertumbuhan, itu berpengaruh banget loh di dalam akhirnya dalam pikiran mereka, akhirnya mereka nggak pede melakukan sesuatu itu. Dia nggak all out gitu loh. Dia nggak pede dengan dirinya, dengan dengan tubuhnya. Akhirnya dia akan membatasi diri, dan di sana juga yang akan menjadi pembatasan untuk berkembang ke depannya. Iya, tapi nggak tahu ya, mungkin ini kebiasaan atau gimana. Ketika kita ngelihat orang tampil atau nggak orang bicara, kita nggak fokus sama apa yang dia bicarakan, tapi kita fokus kekurangannya. Fokus dengan kekurangannya itu apa ya, biar bisa dibully gitu. Masa sih? Iya, ini pengalaman aja mungkin ya. Waktu aku kecil tuh kan aku juga pernah dibully juga gitu. Sama. Ya artinya kan itu kan mempengaruhi kita. Ya artinya memang kalau artinya nggak cuma di masa remaja aja. Oh, gitu. Bahkan sejak kecil pun kita udah biasa. Oke. Kayak gitu. Misalnya ada yang teman kita pendek kayak gitu. Cebol. Ya kan. Pasti Mas pernah ngatain temen kan? Iya, sorry ya yang pernah dibully sama Mas Riki. Meskipun sadar ataupun nggak sadar, tapi kayaknya kebanyakan sadar. Kebanyakan sadar kan? Enggak, kebanyakan nggak sadar. Kebanyakan nggak sadar. Oke lah. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang Ted, tadi kan yang kau sebutnya 2020. Kalau sekarang berapa Ted kasus terakhir Ted? Kalau sekarang belum sempat ngecek Mas. Belum sempat nelpon komisioner KPHI. Jadi besok coba tak tanya. Nanti tak kasih tahu sama Mas. Tapi kalau kata Menristek Mas Nadiem, itu sebesar 24,4% anak-anak peserta didik kita itu memiliki peluang untuk menjadi korban perundungan. Karena memang perundungan itu akan terjadi ketika sekolahnya tidak memiliki sistem pencegahan perundungan gitu. Jadi perundungan itu tidak hanya terjadi di umum ya, tapi di dalam institusi yang pendidikan bahkan. Iya. Dia bisa masuk di sana gitu. Ya mungkin jam istirahat kan bisa juga kan. Oh iya. Bisa kan ya main-main juga. Main-main. Ya. Meskipun di lingkungan sekolah, tapi kan bully itu pasti ada. Tinggal bagaimana sekolah menindaklanjuti bully itu. Jangan sampai terjadi hal yang sama di
seperti di Tasikmalaya kemarin. Oke. Gitu Mas. Jadi memang ini jadi perhatian sih kita bersama gitu loh. Termasuk teman-teman mungkin di sosial medianya ini juga harus bantu kita untuk stop bullying. Orang tua itu punya peran penting Mas. Ya. Orang tua, karena adikku umur 5 tahun 6 tahun pun udah pegang gini, udah pegang HP. Dan kebanyakan nggak diawasin. Sudah pegang HP dari kecil. Pegang HP dengan akses internet. Oke, jadi bisa akses semua ya? Iya, tanpa pengawasan. Nah, mungkin inspirasi melakukan perundungan itu dari sosial media juga. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena belum waktunya sih kayak gitu tadi, belum umurnya. Umur kalau menurutku ya, ini yang udah bisa pegang HP nih ya. Tapi nggak bisa disalahin juga, karena kan sekolah juga harus online. Iya, oh iya ya. Iya, kemarin sekolah online. Tapi kalau menurutku sih ya, kalau kita mau berkaca, orang yang bisa pegang HP dan punya akses internet itu dia yang sudah mampu memilah. Seharusnya ya usia-usia yang sudah mampu memilah mana yang baik dan yang benar gitu loh. Nggak semuanya boleh ujuk-ujuk dikasih gitu aja biar dia diam. Misal ada anak-anak nih kan nakal, kadang dikasih mainan HP atau dikasih HP baru dia diam gitu. Tapi kalau menurutku boleh sih begitu, cuman harus dibatasi dan harus didampingi sama orang tuanya. Nggak dikasih begitu aja gitu loh. Oke, kita sayang dengan si anak, dengan anak kita supaya dia juga seneng gitu. Cuman kalau kita biarin begitu, kayaknya nanti malah kedepannya kita nggak tahu apa yang kebablasan, nggak tahu kita kan apa yang mereka serap, apa yang mereka lihat. Artinya literasi media itu udah penting disampaikan oleh orang tua sejak kecil. Ketika mereka memutuskan untuk memberikan gadget ke anak ya. Karena kan itu udah banyak banget orang tua yang anaknya masih TK sudah terbiasa dengan tab, dengan HP dan sebagainya. Gitu. Iya, lingkungan sih, lingkungan lingkungan di keluarganya juga sih mungkin ya yang jadi faktor penentu ya. Karena lingkungan pertama itu kan kalau untuk anak-anak itu kan keluarga. Kalau di keluargaku ada ponakan satu, sudah punya ponakan. Dulu sempat memang dia waktu kecil sering ngeliatin HP terus, cuman ada gangguan di matanya, terus tak suruh stop deh gitu, stop. Akhirnya janji kita akan boleh dia main HP, si anak ini main HP kalau udah SMP gitu. Oke, dampaknya nggak cuma ke mental tapi juga ke kesehatan lah ya. Ke kesehatan juga gitu loh. Tapi menurut Mas nih selain selain kesadaran dari keluarga, lingkungan, supaya kita tetap menjaga anak-anak, supaya tidak ada lagi perundungan kepada anak. Kira-kira pemerintah ini punya peran penting nggak untuk? Oh, kalau itu jelas. Ini ya, mungkin ya, ini perlu dipertegas, terutama soal undang-undang atau peraturan terkait dengan perundungan ini. Perundungan itu bisa datang dari mana aja gitu loh, maksudnya, dan siapa aja bisa melakukan. Tapi kemudian kalau kita regulasi dari pemerintah sejak awal, sejak kecil mereka dididik atau kemudian diajarkan terkait dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menghargai setiap orang apapun kekurangannya kan gitu, termasuk lewat beberapa aktivitas yang terakhir ada SEA Games Asian Para Games. Nah itu dijadikan pertontonan ke anak-anak, itu jadi ajang untuk kita edukasi ke anak-anak kan gitu. Terutama kalau menurutku sih diregulasi sih Ted. Diregulasi, artinya pemerintah penting untuk segera mempunyai regulasi, mungkin undang-undang. Iya. Nah kemarin kan itu ada DPR sudah mengesahkan rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. KIA. Oh iya, keren sih itu. Dari ini kementerian juga ya, PPPA. Ya. Perempuan. Jadi ini sih kayaknya bisa jadi harapan kita ya, supaya kasus perundungan terhadap anak itu bisa ditekan lah. Kalau bisa sih nggak ada. Karena seperti yang Mas bilang tadi, pelaku perundungan itu nggak cuma orang dewasa aja yang bisa ngelakuin, bahkan anak-anak pun bisa melakukan perundungan. Ya semoga aja nanti kalau
dengan undang-undang itu memang bisa memperbaiki lah situasi perundungan kita. Udah nggak ada lagi deh, mudah-mudahan yang perundungan gitu. Ngapain sih, ya kan? Iya, meskipun konteksnya bercandaan, cuman ya kayaknya nggak banget lah lagi ya. Nggak deh, ganti aja bercandaannya. Ganti aja candaannya. Jadi buat kalian yang masih bercanda tapi masih ngejekin ataupun apa ya namanya, mencari kekurangan teman-temanmu, mungkin ya cari yang lain lah. Kayak masih banyak candaan yang lebih berkualitas. Mantap.